begini Bang, eh, mungkin setelah dibikinkan syukuran dan hajatan, Bang Somad bisa sembuh Bang. Ya anggap saja Iko ikhtiar Bang. Iya bener juga sih Ambo, gue setuju tuh. Ya kalau udah pada setuju, ya dilaksanakan aja. Nggak ada masalah. Laksanain aja, Lil. Nah, kalau gitu saya minta kung dukungan dari sampean semuanya di sini, Tayo. Dukungan apa, Lil? Kung dukungan untuk mewujudkan ini semuanya, Tayo. Memang Poncun bener mau nikah sama Bang Somad. Ih, Bang Somad itu kan cuma badannya doang yang gede, Pok. Pikirannya sama kelakuannya kan kayak anak kecil, Pok. Dengar tuh, Cun. Kalau orang-orang yang pikirannya waras pasti ngomongnya kayak begitu. Ganti deh. Ya elah, Cun. Panas kagak, Be? Bukan jangan lu ngomong baris kagak ini gua tuh. Martongor mau kemana, Tayo? Omat mau ke rumahnya Pok Encun. Mau ngapain? Omat pengen nanya sama Pok Encun. Nggak boleh, Mat. Itu Poncun lagi jualan. Satu lagi sibuk dia, Tayo. Omat kan kagak ganggu. Orang Omat cuma nanya doang. Itu nanya-nanya apa sih sama tuh? Omat mau nanya kalau Omat udah disunat, mau gak nikah sama Omat? Otak-otaknya Mas Somad ini makin ngaco saja, Tayo. Kayak dapat ide supaya Mas Somad jauh dari cun-cun, Tayo. Mat Somad. Oh, coklat nggak, Tayo? Mau. Mau, Tayo. Diambil ini dulu. Tapi Mas Somad, sebetulnya saya ingin tanya sama sampean. Sampean ini sudah sunat belum, Tayo? Disunat itu gimana sih, Om? Burungnya dipotong, Tayo. Nggak ingat. Jadi Mas Somad belum hajatan, Tayo. Merame gitu, misalnya raka-raka, ada badut. Enggak. Tapi kalau Somad diara-ara atau rame-rame, Somad mau nggak, Tayo? Mau. Ada hadiahnya kagak? Banyak sekali, Mat. Mas Somad nanti punya duit. Bisa beli coklat, Tayo. Nanti Mas Somad bisa beli mainan, Tayo. Tapi ada satu syarat, Mat. Apa syaratnya? Mas Somad nggak boleh, Tayo. Deket sama cun-cun, Tayo. Nggak boleh, anak kecil. Tapi Pak Omatnya mau nikah sama Poncun. Mas Somad masih kecil. Kan belum sunat. Nggak boleh nikah. Mas Somad, ayo. Cut. Sampai deket. Nggak boleh deket-deket sama Cun. Nah, nggak boleh. Nggak baik. Anak kecil nggak boleh deket-deket sama orang tua. Nah, Mat, ini saja, Mat. Pokoknya Somad kayak bikin ara-ara, ya. Ya, bikin rame-rame gitu. Ada badut di belakangnya, Mat. Mau. Bagus kalau gitu. Itu namanya anak tepuk tangan buat Somad. Tepuk tangan. Omnya bego ya. Masalah Somad ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Harus selesai secepatnya. Kasihan dia. Ya kita harus cari cara, gimana caranya. Iya Bang. Bana itu kita harus cari cara bagaimana menjelaskan sama Bang Somad kalau masalah untuk menikahkan dia dengan Pak Encun itu tidak gampang. Nggak, tapi Pak RT maaf nih. Fikri nggak setuju kalau Nya harus kawin sama Om Somad. Emang kenapa, Fik? Iya kan Om Somad lagi error begitu. Ntar gimana mau nafkainnya, mau ngejaginnya gimana? Iya, Ibu setuju nggak lu, Pi? Siapa? Idenya ada yang punya nggak? Ada lah ya. Saya punya ide, Tayo. Ide apaan, Lil? Gimana kalau kita bikin jas hajatan sunatan buat Mas Somad, Tayo? Sunatan. Iya, Tayo. Ini salah satu cara supaya Cun-Cun jauh dari Somad. Gimana, Tayo?
Kasih ide tuh yang masuk akal lah. Kalak kali sini. Ya bener juga kata Dahlan, Lil. Somat itu udah pasti disunat. Udah. Nggak mungkin dia belum disunat. Ngapain disunat lagi? Saya juga yakin sekali kalau Mas Somad sudah dipotong. Ini salah satunya supaya Sarah Hulus menjauhkan Mas Somad dari Encun saya. Tapi ini bukan jebakan kan? Nggak ada jebakan. Asal tahu aja sampean ini. Ini salah satu penebusan dosa saya terhadap Mas Somad. Tidak secara langsung ini saya membuat Somad begitu saya. Ya, begini Bang. Mungkin setelah dibikinkan syukuran dan hajatan, Bang Somad bisa sembuh Bang. Ya, anggap saja Iko ikhtiar Bang. Iya bener juga sih Ambo, gue setuju tuh. Ya kalau udah pada setuju, dilaksanakan aja. Nggak ada masalah. Laksanain aja, Lil. Nah kalau gitu saya minta dukungan dari sampean semuanya di sini saya. Dukungan apa, Lil? Dukungan untuk mewujudkan ini semuanya saya. Kalau soal ya biaya, biar saya semuanya yang ngurus. Nggak ada masalah buat saya orang kaya. Sampean kan tahu saya orang kaya di Madura. Hah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapain lo kesini? Ainun, lu jangan marah dulu dong. Kan gue mau ikut meeting soal Bang Somad. Sekalian gue tadi dengar katanya mau bikin hajatan sunatan buat Bang Somad kan? Nah sekalian nih gue mau klarifikasi supaya tidak terjadi kesalahpahaman dan biar semua juga pada tahu sebenarnya Bang Somad itu udah pernah sunat. Kalau kagak, mana mungkin gue nikah sama Bang Somad? Ya udah kalau gitu lo kawitin aja lagi dia tuh biar dia sembuh. Oke, lagian kan gue udah punya gebetan baru. Kok lo lihat kaki gue sih? Ya Allah Ainun, lo sensitif banget sih. Ikhlas aja kenapa? Lil. Rencananya, hajatan ini diadain di mana? Nah rencananya saya. Tadinya saya pikir itu di Gedung Bete. Tapi setelah Maesar Roh mau di rumahnya. Saya nggak bisa tolak. Itu nggak bisa tolak saya. Niat baiknya. Ya itu bagus lah. Paling nggak kita nih ngurusinnya nggak terlalu jauh gitu. Ya nggak sih? Makanya Rosario kesini tolong sama Bang Maui, supaya sampean yang ngurus ini semuanya. Halo. Iya. Ya, Udah Bang Somad. gue sih nggak keberatan. Menurut kamu gimana nih? Udah deh, si Somad. Yes, akhirnya Ainun bisa gue kadalin. Gue bakal banyak waktu deh sama Iwi. Mobilannya bagus-bagus ya. Omat boleh pinjem nggak? Nanti Omat bagi coklat. Ada Pak Encun, Omat ngumpet dulu ya. Nanti kalau misalnya Pak Encun lewat kemari, bilang Omatnya kagak ada di mari ya. Emang kenapa? Kok Om Somad ngumpet gitu kalau ada Poncun? Ini kalau Omatnya ditanya-tanya terus nanti, Omat kapan ngumpetnya? Bang Somadnya kemana nih? Perasaan tadi Encun lihat Bang Somad di mari. Kemana ya? Tante nyari siapa Tan? Encun lagi nyari Bang Somad. Lihat Bang Somad kagak anak-anak. Bang Somad sih lagi ngumpet. Cuman pesannya sih kita nggak boleh ngasih tahu. Gitu ya, kagak boleh dikasih tahu ya? Iya. Oh ya gini aja, kagak usah ngasih tahu Mpok Encun ya. Tapi ditunjuk aja Bang Somadnya ada di mana. Ya itu sama aja nunjukin. Aneh. Enggak. Beda. Pan kalau ngasih tahu pakai omongan. Kalau nunjuk kan pakai jari aja no ditunjuk. Ya kan beda kan? Ya kan? Ya kan? Di mana? Ketahuan Omatnya lagi ngumpet. Kenapa ngumpet dari Mpok Encun? Nggak mau deket-deket Mpok Encun lagi? Enggak, Poncunnya. Omatnya soalnya udah kepalang janji sama Olilnya. Omat kagak boleh ketemu Pok Encun. Lah kenapa? Kalau Omat kagak ngikutin janjinya, nggak jadi pesta pengantin sunat. Hah? Pesta pengantin sunat? Pesta pengantin
sunat. Oh, Omat belum disunat. Nggak tahu. Emang kalau yang belum disunat kayak gimana?